Hai Digisers, perkenalkan kami dari tim Jendela Antares. Kami dari role developer Antares. Kami dari tim desain Antares. Kita dari role engineer. Kita dari Role marketing Antares. Kita berdua researcher. Jadi kita di sini mau jawab pertanyaan dari Digisar. Jadi pertanyaan yang pertama, apa saja tugas yang dikerjakan di role ini? Apa memang? Bilang dulu silakan. Oke, untuk pekerjaan ini kita biasanya sih melakukan riset dan upgrade produk gitu. Jadi kita melakukan riset produk yang dibutuhkan oleh tim-tim lain di Antares. Misalkan kita butuh buat bikin development board dengan menggunakan ESP32 dan juga connectivity LoRa. Itu kita mau bikin mulai dari desainnya, kemudian assembly-nya, kemudian testing produknya, apakah sudah sesuai dengan standar yang ada atau belum. Kita tes juga apakah fungsinya sudah sesuai dengan sebagaimana mestinya atau belum. Ya kalau untuk di role marketing sendiri, tasnya itu yang paling pasti kita bakal terjun langsung ke customer ya di Digisers. Kita dituntut untuk mau bersosialisasi nih karena bakal banyak banget tugas yang berhubungan langsung dengan customer di lapangannya. Mungkin selain itu ada lagi yang lain Kak? Betul banget teman-teman. Jadi kita bisa langsung mengikuti nih acara-acara dari Antares secara langsung. Misal ada workshop dari tentang IoT gitu ya. Kita sharing knowledge tentang IoT di Antares itu bagaimana gitu. Misalnya kayak kalau dari aku sendiri juga mungkin membuat proposal, membuat RAB yang akan dipresentasikan ke pelanggan gitu teman-teman. Untuk tugas yang dikerjakan dari role general, ini kalau aku di Antares itu yang pertama lead meeting ya. Meetingnya itu ada daily stand up, kemudian juga ada sprint review, sprint retrospektif, dan juga sprint planning. Nah selain itu, saya juga ditugaskan untuk menjadi admin. Jadi nanti saya yang menjawab semua email dan juga chat dari customer ataupun user Antares. Nah selain itu, saya juga terjun langsung di project Antares yang bernama KIDI IoT. Di sana saya bertugas sebagai project manager. Selain itu, saya juga menyesuaikan stok barang yang ada di gudang dengan di inventory Antares. Karena aku dari jurusan hukum, jadi tugas aku di Antares itu lebih ke ngurusin dokumen legal, dan aku juga bantu riset-riset untuk pendaftaran hak kekayaan intelektual dari produknya Antares. Tapi selain itu juga, aku juga bantu untuk riset-riset mengenai IoT, karena Antares sendiri ini di bawah Tribe IoT Platform and Service. Kalau buat yang aku kerjain selama di role engineer ini, yang pertama-tama bikin modul praktikum, terus bikin user guide, testing device, terus gimana cara menerapkan sensor-sensor ke dalam use case yang ada dalam Antares. Kemudian kalau tambahan dari aku membuat sebuah PCB. Nah, PCB itu kami buat menggunakan beberapa software yang kami gunakan. Saya gabung di project-nya mengerjakan pengembangan seperti landing page-nya Antares, lalu mengerjakan konsolnya Antares, lalu kemarin juga sempat melakukan migrasi dokumentasinya Antares. Secara garis besar aku tuh melakukan testing dari platform IoT. Biasanya kalau misalnya QA itu yang pertama tuh harus komunikasi dulu sama product owner. Udah gitu aku harus ngecek, dan nanti kalau misalnya ada bug, itu bugnya nggak bisa didiemin gitu aja gitu. Kita harus nge-treatment sampai bugnya itu benar-benar selesai. Kalau tugas sendiri, role designer ini aku kan lebih ke tim sosmed ya. Jadi aku lebih ngerjain tugas-tugas yang ada di content planning, ngedesain konten yang udah ditulis sama si content writer-nya atau copywriter-nya. Dan untuk Enger sendiri, Enger mendapatkan salah satu kesempatan untuk mencoba di role UI UX, karena di situ memang dibutuhkan untuk membantu di bagian UX writer. Next, lanjut ya. Apa yang kalian suka di role ini? Yang paling aku seneng itu yang pertama aku tuh berperan dalam projectnya Antares. Nah itu tuh jadi kepuasan tersendiri gitu loh buat aku, karena aku punya peran di situ. Terus selain itu aku juga dapat keterampilan dan pengetahuan teknis, juga aku bisa berkomunikasi antar tim. Itu suatu skill yang lumayan berharga sih. Untuk yang aku sukai dari role general ini, saya bisa mengeksplor lebih jauh lagi terkait kemampuan saya untuk
public speaking gitu. Saya menjadi mampu berlatih gitu bagaimana caranya berkomunikasi dengan pihak internal maupun eksternal Antares seperti itu. Kalau suka dari marketing ini, kita pastinya belajar banyak tentang cara kita berbicara dengan customer ya, public speaking, ataupun kita bisa harus mengetahui perihal customer itu kayak gimana, beda-beda kan dia setiap customernya. Jadi hal yang aku pelajarin dan aku sukain juga itu gitu ya, kita banyak bertemu dengan customer, belajar gitu ya, banyak berbicara ataupun memperkenalkan, mempromosikan tentang produk-produk kita. Yang saya suka dari role ini, dia pasti jadinya kita lebih eksplorasi banyak hal karena tergantung dari permintaan klien gitu. Terus kita juga yang jelas, sama yang paling disuka sih dari tim dan teman-temannya sih ya. Sebetulnya banyak dapat ilmu-ilmu baru, terus bisa terjun langsung gitu ya. Kalau yang biasanya cuma belajar solder, ini harus tanggung jawab sama solderannya, harus rapi. Terus mungkin dari teman-teman sama mentor-mentornya juga mendukung banget sih, makanya lebih enak gitu di role ini juga. Kalau desain visual itu bagaimana kita lebih mengekspresikan diri kita ke visual desainnya itu, lebih memperlihatkan style kita, jadi kita lebih terasa gitu sisi kreativitas kita diimplementasikan ke desain kita, jadi melihat bahwa desain kita tuh ada stylenya, ada ciri khasnya. Karena kalau berbicara desain itu lebih ke taste ya, taste. Apa kesulitan yang pernah dialami di role ini? Suatu hal yang belum pernah aku pelajari juga tentang teknologi, apalagi aku juga bantu riset-riset juga tentang IoT, jadi mungkin agak kesulitan di awal, tapi lama-kelamaan juga udah terbiasa. Kita tuh kan pakai metode Agile Scrum ya, jadi kita tuh dibagi jadi satu sprint. Waktu untuk QA sebelum sprint beres itu biasanya agak mepet, terus kita juga harus punya kemampuan untuk menganalisa. Nah, itu sih salah satu hal yang menjadi tantangan banget. Kesulitan mungkin kalau aku kasih tahu mungkin pada tahu semua nih buat desain. Revisi 1, revisi 2, revisi fix banget, revisi fix oke banget. Nah itu tuh kalau udah ada masukan revisi itu aduh sulit banget sih, susah banget. Oke, untuk kesulitan yang aku alami yaitu kita karena belajar banyak hal baru, jadi kita juga harus belajar banyak tentang komponen-komponen baru, tools-tools baru. Itu cukup sulit sih untuk kita mulai dari awal, karena belajar dari awal untuk membuat suatu produk menurut saya hal yang cukup tricky. Untuk kesulitan yang aku alami selama di role engineer Antares, di mana aku diminta bikin modul praktikum, user guide. Di situ kan aku belum punya basic bikin modul itu sesuai standarnya gitu. Cuman dengan bimbingan mas-mas dari supervisornya, semua jadi teratasi. Oh, kalau kesulitannya karena dari marketing kita by project, jadi kita itu harus mengatur waktunya tuh secara maksimal gitu teman-teman. Nah, kalau kesulitan aku di marketing ini itu dari manage waktunya sih ya. Jadi misal kita lagi belum buka HP tapi ternyata ada kerjaan by project, itu kita harus cepet-cepet gitu ngatur waktunya. Gimana sih biasa nyelesain pekerjaan itu. Selanjutnya, skill apa yang harus dimiliki pada role ini? Ya mungkin selain komunikasi kita juga harus punya soft skill problem solving ya teman-teman. Karena kan yang namanya marketing, pekerjaan di lapangan itu ada beberapa hal yang kadang di luar dugaan kita, tidak sesuai plan kita. Nah di sini kita diajarkan untuk bisa satset nih ketika kita punya plan tapi tidak sesuai rencana. Yang paling utama adalah public speaking ya, karena kan yang sudah disampaikan tadi di awal, saya bertugas untuk menghandle meeting gitu ya, dimana kita tuh harus mampu mengorganisir beberapa orang gitu. Jadi bagaimana caranya kita harus bisa menyampaikan informasi sebaik mungkin gitu, supaya bisa dipahami oleh banyak orang gitu. Yang harus dimiliki seorang pemilik developer ya pastinya bahasa pemrogramannya, dari mulai dasar, dari mulai HTML, mungkin harus ya, dasar-dasar HTML harus dikuasai, lalu CSS, lalu JavaScript, frameworknya seperti React harus dikuasai juga, lalu komunikasi juga bersama tim yang harus dijaga terus-menerus. Yang pertama kita harus punya knowledge ya tentang UX, itu harus banget. Kita harus paham juga untuk pengguna. Kalian harus bisa mengoperasikan atau memahami tools-tools pada software desain gitu ya, kayak Photoshop, Illustrator, atau Figma. Ada 2 skill, hard skill dan soft skill. Untuk hard skillnya itu kita harus menguasai skill desain PCB menggunakan Eagle, lalu code menggunakan Arduino. Lalu untuk soft skillnya tim dan komunikasi, agar apabila kita ada kendala atau kesulitan dalam mengerjakan suatu project, kita bisa nyelesain sama-sama. Skill-skill yang diperluin itu critical thinking, kemudian problem solving, inovatif, dan juga yang nggak kalah penting itu public speaking. Public speaking.
Oke, next question. Tools yang sering digunakan di role ini. Oke, kalau tools yang digunakan ya, kalau marketing sendiri biasanya aku menggunakan pakai Google Spreadsheet ataupun Notion seperti itu teman-teman. Mungkin selain itu juga untuk tools postingnya biasanya kita pakai untuk bantuan Meta teman-teman. Tools untuk role ini Eagle, itu tuh sebuah tools untuk desain PCB, untuk desain board. Yang pertama itu software Eagle buat PCB, kemudian ada software CST buat ngebuat antena. Mungkin bisa pakai yang ini ya, yang standar industri for graphic designer kayak Adobe Family. Maksudnya plugin itu kayak Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, InDesign. Kalau pakai Figma juga bisa buat support. Google Workspace ya, seperti Google Docs, kemudian juga Google Spreadsheet. Yang pertama Postman, itu ada Generator, lalu ada MQTT-FX, dan juga yang tadi ada Visual Studio Code. Itu dipakai buat bikin dan juga ngerunning script testing. Selanjutnya, hal yang anti banget atau nggak boleh banget dilakukan pada role ini. Di marketing kita dilarang untuk jadi pemalu. Mungkin leha-leha kali ya, atau gak gercep gitu. Jangan sampai hilang komunikasi, ada masalah atau error dari codingan, harus dikomunikasikan bersama mentor. Kita itu nggak boleh ceroboh. Iya, benar Kenapa? sekali. Karena kalau ceroboh, karena kan itu berhubungan dengan listrik ya. Iya. Jadi kalau ceroboh misalkan positif ketemu negatif itu bisa mengakibatkan konsleting arus listrik. Oke, sih pertanyaan terakhir, harapan kalian untuk Antares. Kalau harapanku untuk Antares sih, ya semoga penerapan IoT di lingkungan semakin meningkat. Semoga bisa internasional. Setelah interlokal, setelah itu internasional. Pastinya bisa menjadi salah satu produk Telkom yang semakin banyak dikenal dan juga digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kalau dari aku intinya sukses terus, Antares jaya. Oke, Digicers, itu tadi dia cerita-cerita kita dikit ya. Terima kasih sudah menonton guys. Mungkin cukup sekian dan terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa juga buat follow Instagram Internship DDB Telkom di internship_DDB Telkom. Dan terakhir jangan sampai lupa nih buat follow IG dari Antares. Kalau teman-teman kepo nih perihal Antares di @antaressupport. Subscribe channel Internship DDB Telkom, like, komen ke media sosial kamu sebanyak-banyaknya. Terima kasih, dadah. Terima kasih, dadah. Dadah. Dadah.